Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi kita di hari ini, hari ke-6. Kita berakhir pekan, maka mari kita renungkan firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, betapa baiknya Engkau kami boleh alami lagi hari ini. Dan kami mau melandasinya dengan firman-Mu Tuhan kembali. Buka hati kami Roh Kudus, terangi dan pimpin supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah miskin tetapi sesungguhnya kaya. Itulah tema kita. Nah, perikop yang kita baca ini menceritakan tentang kesaksian hidup dan pelayanan Rasul Paulus. Paulus hendak menerangkan betapa hebat dan kayanya orang-orang yang hidup dalam Tuhan, yang melayani Tuhan. Memang secara pandangan luar, seolah-olah memandang orang-orang yang melayani Tuhan itu sebelah mata. Yang memandang lemah, susah, hina, menderita, miskin, penuh kesukaran, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ada Roh Kudus yang diam bersama dengan orang-orang yang demikian. Yang menguatkan mereka, yang menghibur mereka, dan yang terus menopang mereka. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang dalam Tuhan, yang melayani Tuhan itu sangat kaya. Kaya dengan kebahagiaan dan kemerdekaan. Ayat 8-10 berkata, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Wah, ini sungguh luar biasa. Hidup seperti yang demikian ini betul-betul bukan karena kuat kita. Tapi ini tentu karena Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Hidup seperti ini tidak bisa didikte dan dikendalikan oleh apapun dan oleh siapapun. Selain hanya oleh Tuhan saja. Orang seperti ini sudah selesai, sudah beres dengan dirinya. Orang seperti ini disebut orang yang miskin, tapi sesungguhnya kaya. Nah saudara, ya, satu ketika ada seorang pemuda mengontrak rumah di bersebelahan dengan seorang janda miskin bersama dengan anaknya. Satu malam tiba-tiba mati lampu. Dan dengan bantuan cahaya handphone, pemuda ini pergi ke dapur untuk mengambil lilin. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Nah ternyata yang datang itu anak miskin sebelah rumahnya. Anak itu bertanya kepada pemuda tersebut, apakah kakak punya lilin? Pemuda itu berpikir, kalau aku kasih tahu lilin dan aku berikan padanya, anak ini nanti ngelonjak. Nanti dia ketagihan, nanti dia kebiasaan minta-minta terus. Maka pemuda itu langsung berkata, tidak ada lilin. Saat itulah si anak miskin ini berkata kepada pemuda ini, saya tadinya sudah menduga kalau kakak tidak punya lilin. Nih ada 2 lilin untuk kakak. Mendengar pernyataan anak itu seketika pemuda tersebut merasa bersalah. Dan dalam linangan air mata dia memeluk anak ini dengan erat-erat. Nah saudara, apa pelajarannya bagi kita? Yang pertama adalah kekayaan itu tidak tergantung dari berapa banyak yang kita miliki. Tetapi berapa banyak kita bisa memberi. Itulah pesan yang mau disampaikan. Yang kedua, bahwa jangan berpikir dengan kekayaan menjadikan Anda memegahkan diri dan olehnya Anda bisa merendahkan orang lain. Tetapi sebaliknya bisa jadi kekayaanmu itu akan merendahkan dirimu sendiri dan olehnya bisa saja memegahkan orang lain. Dan yang ketiga, jangan tunggu kaya dulu baru memberi. Tetapi berilah dahulu maka Anda akan menjadi kaya. Yang akan terus dipakai Tuhan memperkaya orang banyak. Sekalipun Anda miskin. Miskin tetapi sesungguhnya di mata Tuhan Anda itu kaya. Nah kiranya ya firman Tuhan ini terus menolong kita untuk tidak jemu-jemu. Kita memberi dan berbuat baik dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan dan meneguhkan kami untuk bagaimana kami hidup untuk terus memberi dan menjadi berkat dalam segala keadaan apapun
tidak menjadi alasan untuk kami tidak memberi. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan menjadi bagian hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.